Gara-gara tante, aku jadi diturunin di tengah jalan sama Pak Galaksi. Ya udah, kamu tenang aja. Kan ada tante yang akan selalu bantuin kamu untuk deketin Galaksi. Bener ya tante, pokoknya aku harus bisa sama Pak Galaksi. Oke? Emang dasar busuk perempuan ular itu. Pasti dia cuma pura-pura cinta sama papa untuk ngeruk semua harta papa. Pak Galaksi? Galaksi? Tante, ada harus kita bicarain. Berdua. Ini ada apa ya Pak? Saya nggak boleh ikutan. Jadi kepo. Siapa nih? Saya tanya ini siapa? Ini pacar tante. Tebakan saya bener kan? Kalau tante selama ini punya simpenan di belakang papa saya. Oh, atau bahkan lebih parahnya jangan-jangan justru tante jadi wanita simpenan cowok ini. Ya. Sini kamu. Mau ngapain sih? Udah, mau bawa saya kemana lagi? Sekarang tinggal jawab. Siapa laki-laki ini? Itu bukan siapa-siapa Galaksi, itu rekan bisnis tante. Kalau mau bukan siapa-siapa, kenapa harus ketakutan kayak gini, Tan? Sampai harus bawa saya ke tempat sepi kayak gini. Sekarang tinggal jawab. Siapa laki-laki itu? Bukan siapa-siapa Galaksi. Ini udah jelas-jelas. Emang laki-laki itu selingkuhan tante, kan? Bukan. Oh, oke, ngerti. Cowok ini yang namanya Mira di HP tante itu ya? Bukan Galaksi, itu bukan Mira. Nah, nggak perlu berkelit lagi, ya? Ya ampun Galaksi, tante nggak bohong. Kenapa sih kamu nggak percaya sama tante? Sebenci itu kamu sama tante. Oh, sekarang playing victim kayak gini. Kenapa sih kamu tuh selalu cari ribut aja sama tante? Anda perlu tahu ya, saya juga sangat malas harus cari ribut sama Anda. Saya cuma nggak mau orang tua yang saya sayangin itu hatinya dihancurin sama perempuan kayak Anda. Kalau Anda tahu ya, Anda tuh Medusa. Berani kamu bilang tante Medusa? Nggak usah alihin isu ya. Urusan kita belum selesai, Tante. Tante belum jawab. Siapa cowok itu? Si Galaksi. Tante! Tante. Ini mau apa lagi sih? Waduh, jangan-jangan berantem lagi. Sekarang aku aja udah. Mira itu selingkuhan tante itu kan? Terserah kamu deh Galaksi. Kalau emang kamu nggak percaya, kamu boleh lo tanya sama dia. Lagian siapa sih yang ngasih kamu foto itu? Kayaknya orang itu cuma fitnah dan pengen tante sama papa kamu tuh pisah. Galaksi! Kita! Galaksi! Suara papa. Selamat ya, Tan. Drama tante akhirnya selesai di sini. Aku bakal tunjukin ke papa foto ini dan ya tante tahu sendirilah kelanjutannya gimana. Galaksi! Gak ada pilihan lain. Kamu nggak suka sama Oman? Sakit banget, Mas. Kenapa bisa jatuh? Galaksi, Mas. Pak, aku nggak ngapa-ngapain, Pak. Ini Tante Sita jatuh sendiri. Siap! Udah Mas, jangan marahin Galaksi lagi. Dia nggak sengaja dorong aku. Pak, beneran aku nggak ngapa-ngapain. Aku bahkan nggak dorong tante Sita. Emang tante Sita jatuh sendiri, Pak. Walaupun Tante Sita ini cuma mama sambung kamu, dan kamu masih belum bisa menerimanya, seenggaknya hormati dia sebagai istri papa. Galaksi nggak ngarang cerita, Pak. Cukup! Jangan bohong terus. Seenggaknya jadilah kamu seorang laki-laki yang berani mengakui perbuatannya.
Sakit banget, Mas. Ayo, kita naik ya. Aku harus gimana ya? Apa aku kasih tahu aja foto ini ke Bu Novi? Tapi kalau aku kasih tahu ke Bu Novi, gimana kalau dia makin sedih? Dan nanti penyakitnya malah makin kambuh. Tapi Bu Novi berhak tahu soal ini. Bu Novi berhak dapat kejujuran dari Pak Omar. Luna? Ngapain tuh anak mondar-mandir di sana? Iya, aku harus kasih tahu ini semua ke Bu Novi. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Masuk. Bu Novi. Aluna, ada apa? Gini Bu Novi, jadi sebenarnya ada sesuatu yang mau aku sampaikan ke Bu Novi. Apa itu, Lut? Luna. Luna, saya bicara sama kamu. Mas, Tapi Pak, saya... Ayo, saya bicara sama kamu. Mas, ini ada apa sih? Pak Omar mau bicara apa ya sama aku? Apa tadi dia melihat aku? Luna. Bu Novi, saya permisi dulu. Iya. Sakit. Iya, gue sakit banget. Pak. Pak. Tolong, Pak. Sekali. Terakhir kalinya Galaksi mohon sama Papa. Dengerin omongan Galaksi, Pak. Percaya sama Galaksi. Dengerin omongan kamu. Kamu yang harus dengerin omongan Papa. Bu Sarman! Papa nampar aku. Cuma demi perempuan itu. Kamu sangat keterlaluan, Galaksi. Teganya kamu mau nyalakain Mama Sambung kamu. Bukan Galaksi yang tega, Pak. Tapi dia yang udah berani tega sama aku. Foto apa itu? Mas Arman, kamu tuh salah paham, Mas. Itu cuma investor aku. Dia tuh rekan kerja aku, Mas. Aku cuma pengen bangun usaha kecil-kecilan. Terus Galaksi nuduh aku. Padahal aku cuma pengen bantuin kamu. Aku cuma pengen yang terbaik buat keluarga kita. Aku nggak pengen jadi istri yang dikira cuma pengen harta suami doang, Mas. Makanya aku belum ngasih tahu kamu. Aku mau nunggu sampai semuanya berhasil, Mas. Dasar licik. Bisa banget dia cari alasan kayak gini. Kamu dengar kan? Cuma investor. Tega sekali kamu fitnah Mama Sambung kamu ini. Dan Papa langsung percaya sama omongan dia, Pak. Semudah itu Papa percaya sama dia. Papa nggak curiga sama sekali. Siapa cowok ini, Papa nggak curiga. Tentu Papa sangat percaya sama Mama Sambung kamu ini. Dia nggak mungkin bohongin Papa.
Sejak kapan papa besarin kamu jadi tukang fitnah? Oh ya, Pak. Galaksi cukup tahu aja. Kayaknya nggak akan mudah untuk Papa bisa percaya lagi sama Galaksi. Dan kalau emang Papa lebih pilih percaya perempuan yang baru Papa kenal belakangan ini ketimbang anak kandung Papa sendiri, nggak apa-apa. Itu hak Papa. Yang jelas Galaksi udah nggak tahan lagi dan Galaksi akan pergi dari kantor ini, bahkan dari rumah, Pak. Silakan. Biar kamu ngerasain bagaimana rasanya hidup sendiri. Bahkan Papa nggak peduli kalau aku harus pergi dari rumah. Ini Non, Bu Asti bikinin ayam goreng spesial. Wow. Mudah-mudahan Non suka ya. Makasih ya Bu Asti. Aku selalu suka banget masakannya Bu Asti. Bu Asti, Vel, Ma? Aluna. Aluna kenapa, Bu? Aluna diajak bicara berdua sama suami saya. Mama khawatir, Vel. Kalau nggak ada apa-apa kan, papa kamu nggak mungkin ngajak bicara berdua. Oh, ya Allah, Aluna bikin salah apa ya? Emang Mama nggak tahu masalah mereka apa? Enggak, Vel. Tadi itu Aluna ke kamar Mama, dia mau ngomong sesuatu. Kayaknya penting, tapi dia juga mau ngasih sesuatu, tapi belum sempet. Tiba-tiba papa kamu datang dan ngajak ngomong berdua. Ngapain ya Papa ngajak Aluna ngomong berdua? Ya udah, Ma, Bu Asti, biar aku aja yang cek mereka. Tolong ya, Non. Ibu cuman khawatir takut Aluna bikin salah sama Pak Omar. Tolong mintain maaf ya, On. Ya, Bu Asti tenang aja ya. Kamu kasih lihat apa ke istri saya tadi? Menunjukin apa kamu? Aluna, dengar ya. Kamu itu masih numpang di sini. Jadi saya bisa mengusir kamu dan ibu kamu kapan saja. Sekarang kamu kasih lihat ke saya. Kamu kasih tahu ke saya, kamu kasih lihat apa ke istri saya, atau saya harus paksa. Padahal ini satu-satunya bukti perselingkuhan Pak Omar. Bu Novi juga belum tahu soal foto ini. Gak mungkin aku kasih tahu ke Pak Omar. Nanti buktinya bisa hilang. Tapi ini gak penting kok, Pak. Kamu kasih lihat ke saya. Mana handphone kamu? Mau saya paksa? Mana? Pak, jangan, Pak. Jangan dihapus. Dengar baik-baik ya. Kamu boleh percaya atau tidak. Saya sudah punya rencana terhadap keluarga saya. Dan gara-gara sikap kamu yang mau ikut campur urusan saya, itu semua akan merusak segalanya. Kamu mau bikin anak saya menderita? Mau bikin Feli menderita? Dan mau bikin istri saya depresi? Kamu ingin menghancurkan keluarga saya? Iya? Tapi apa yang dibilang sama Pak Omar itu benar. Kalau foto itu tadi sampai jatuh ke tangan Bu Novi, keluarga Pak Omar pasti akan hancur. Dan Mbak Feli bakal jadi korbannya. Papa, Luna. Ada apa ini? Papa marahin Aluna?
Tadi aku mau minta diskon untuk biaya sewa di rumah ini ke Bu Novi. Tapi akhirnya aku mutusin untuk ngomong langsung aja sama Pak Omar. Dan setelah aku pikir-pikir kayaknya emang aku harus bertanggung jawab aja untuk bayar penuh tinggal di rumah ini. Beneran, Bun? Ya, yakin. Yakin. Ya udah kalau gitu Mbak Feli, Pak Omar saya izin ke kamar dulu. Pak, Siapa saya? apa yang dibilang sama Aluna itu benar? Kamu dengar sendiri yang dia bilang kan? Kok sekarang malah jadi nanya ke papa? Kan ibu udah bilang sama kamu, Al. Jangan ikut campur urusannya Pak Omar dan Bu Novi. Lagian kamu tuh ngapain sih? Kamu tuh ngelakuin apa sampai Pak Omar ngajak kamu ngomong berdua begitu? Ingat, Al, hidup kita tuh udah susah. Jangan ditambahin lagi masalah yang bikin hidup kita itu tambah susah. Sekarang ibu tanya sama kamu. Kamu ngelakuin apa yang sampai Pak Omar tuh ngajak kamu ngomong empat mata kayak begitu? Kamu ngelakuin kesalahan apa yang bikin Pak Omar itu marah? Apa, Al? Pak Omar nggak marah kok, Bu. Ya ini cuma soal biaya sewa aja. Tadi aku minta pengurangan biaya, tapi kan nggak jadi. Gak usah bohong sama ibu. Emangnya kamu pikir ibu nggak paham ya raut muka kamu itu kalau lagi bohong? Hah? Pucet kayak orang habis ditodong. Cerita sama ibu. Ada apa? Aku nggak tega, Bu. Aku nggak bisa ngomong sama Bu Novi. Sama Bu Novi? Ini ada apa sih, Al? Kamu cerita dong sama ibu, jangan kamu pendem sendirian. Jadi, aku punya bukti soal perselingkuhannya Pak Omar. Pak Omar tuh selingkuh, Bu. Astagfirullahaladzim. Aku sempat ada fotonya juga, Bu, di HP aku. Aku mau nunjukin ke Bu Novi, terus tiba-tiba Pak Omar datang gitu aja. Aku takutnya Pak Omar ngeliat waktu aku mau ngasih fotonya ke Bu Novi, makanya tiba-tiba dia manggil aku, dia ngajak aku buat ngobrol berdua. Terus fotonya gimana, Al? Ya, fotonya udah dihapus sama Pak Omar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Omar tega banget sama Bu Novi ya? Padahal Bu Novi itu orang baik loh. Aku tuh pengen banget ngasih tahu ini semua ke Bu Novi, Bu. Tapi Pak Omar ngancem aku. Dia bilang kalau aku ngomong, semuanya bakal hancur. Termasuk Bu Novi, termasuk Mbak Feli, dan kita semua bakal kena imbasnya. Ibu gak sangka. Kenapa orang sebaik Bu Novi tapi bisa dihianati seperti itu? Bu Novi itu orang baik. Dia memang majikan kita, tapi dia gak pernah memperlakukan kita seperti pembantu loh, Al. Dia itu seorang ibu dan istri yang sangat tulus. Tapi kenapa dia harus mengalami cobaan seberat ini ya? Kasihan. Aku gak tahu harus gimana, Bu. Tapi yang jelas, setiap aku ngeliat mukanya Bu Novi, aku bener-bener ngerasa bersalah. Ya kita nggak bisa apa-apa sih, Al. Selain kita berdoa supaya Bu Novi kuat menghadapi semua ini. Dan yang pasti, kita nggak bisa ikut campur urusan mereka. Nggak akan pernah bisa. Gue makin bingung deh. Omongannya Leta soal Feli. Kira-kira benar nggak ya? Gimana kalau benar Feli itu ternyata simpanannya Pak Omar? Belum lagi soal gula-gula. Gue masih curiga deh. Apa Feli itu beneran gula-gula? Cewek yang gue impi-impikan selama ini. Kalau emang bener dia gula-gula, masa iya sih
gue harus terima kenyataan kalau cewek impian gue itu seorang aneh-aneh. Enggak. Feli emang bisa jadi sih gula-gula. Tapi masa sih dia itu jadi aneh-aneh? Hey, Dek. Ya, buat kakak aku beliin. Bocil ini beneran? Beneran. Serius? Serius. Ini kamu selalu minta duit jajan loh ke kakak. Sekarang udah bisa ngasih kakak ini loh. Hey, ini kakak nggak mimpi, ini serius, ini beneran kan? tunggu dulu. Nggak boleh sembarangan gitu ya ngomongnya ya. Aku jaga warung, itu ada cuannya kak. Ini aku beliin buat kakak. Kakak kan juga ngebantuin aku selalu. Oke. Wow, gula-gula? Dia bakal datang? Ini serius ada gula-gula nih? Gula-gula? Kan bukan di supermarket ya, nggak ada gula-gula, nggak ada. Gula-gula itu maksudnya ini loh. Nih, bintang tamunya ada gula-gula nggak? Nggak ada ya, pasti ada. Kadang tuh ada cosplayer, terus ada mabar sama penonton, terus bikin duit. Pokoknya banyak nih seru. Terus biar rame, aku ngajak si Aluna. Ini kesempatan gue nih. Gue harus ketemu sama gula-gula. Gue harus pastiin siapa dia. Apakah dia Feli atau bukan? Kak Ezra nggak tahu aja. Aluna juga bakalan datang. Nanti kalau Kak Ezra ketemu sama Aluna di sana, dia pasti jadi demen sama Aluna. Karena kan Aluna juga suka main game yang sama. Udah deh, mereka bakalan baper maksimal. Terus kalau mereka deket, Kak Galaksi jadi milik aku. Bisa mencium-cium gitu, aneh banget. Ini kakak bener-bener seseneng itu sih, speechless dari tadi. Seseneng itu. Makasih banyak loh, Dek. Kakak seneng banget. Ya udah jangan ikutan aneh banget. Aneh. Terima kasih ya. Iya. Dadah. Iya. Misi saya sudah selesai. Enggak, belum selesai. Baru mulai. Galaksi, kamu jadi pergi. Tapi sebenarnya kalau kamu mau minta maaf ke papa kamu, mungkin papa kamu masih bisa mempertimbangkan untuk kamu tetap tinggal di sini. Minta maaf. Dengar ya, Tan. Lebih baik saya pergi dari rumah ini daripada tetap ada di sini di tengah kehidupan palsu kalian. Palsu? Galaksi, kamu hidup enak loh di sini. Kamu setiap hari bisa makan enak, kamu mau apapun dibayarin. Itu yang kamu bilang kehidupan palsu. Oh ya, mungkin semua kelihatan begitu indah di luar, tapi dalamnya busuk. Galaksi, jangan ngomong kayak gitu. Tante kan udah bilang, Tante ini gak ada niat jahat sama kamu, tapi kamu selalu curiga aja sama Tante. Gimana? Curiga? Setelah apa yang saya lihat semuanya itu di depan mata saya sendiri, saya dibilang curiga, Tante. Ini udah jelas-jelas Tante tuh selingkuhin papa saya. Tapi kelakuannya masih kayak gini. Masih bisa playing victim kayak gini. Galaksi, Tante tuh gak bohong. Kemarin Tante jalan sama rekan bisnis Tante. Bahkan papa kamu aja percaya, masa kamu enggak sih? Sorry, Tan. Harus berapa kali aku jelasin ya? Aku ini bukan anak yang bodoh. Aku ini bukan anak kecil yang gampang dibohongin kayak gitu, Tan. Papa aku bisa percaya sama Tante. Itu cuma karena sekedar Tante bisa acting di depan papa. Bisa pura-pura nangis, pura-pura kasihan. Busuk banget, Tan. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa diri kamu paling benar, terus kamu mau keluar, silahkan. Toh papa kamu juga udah ngomong gitu kan.
Pak. Galaksi pamit dulu, Pak. Kamu masih marah soal Tante Sita. Dia itu kan mama sambung kamu. Nggak seharusnya kamu kurang ajar sama dia. Hargailah dia sebagai istri papa. Aku nggak marah sama siapapun, Pak. Aku cuma udah nggak sanggup aja. Harus tinggal satu rumah dengan orang yang udah jelas-jelas ngancurin keluarga kita. Tapi Papa cuma tutup mata kayak gitu aja. Memangnya kamu yang paling benar. Ngerti semuanya. Pak, aku nggak salahin Papa. Tapi kalau emang ternyata Papa lebih memilih perempuan itu dibanding aku, nggak apa-apa. Aku siap pergi kok. Aku mundur. Galaksi. Galaksi, kamu jadi pergi. Kamu yakin mau ninggalin papa kamu sendirian di sini? Padahal papa kamu sering cerita loh sama tante. Kalau yang dia punya di dunia ini cuma kamu. Tapi kenapa sih kamu benci banget sama tante? Apa sih salah tante sama kamu? Tante tuh gak ada loh niatan mau bikin kamu pergi dari rumah ini. Sudahlah. Enggak mas, biarin aku ngomong dulu. Aku capek selalu disalahin terus sama Galaksi. Apa karena aku ibu sambungnya Galaksi? Padahal aku sayang banget loh mas sama dia. Boleh stop gak? Aku ini udah bener-bener muak dengerin. Kenapa sampai terakhir kayak gini pun Tante harus sampai bohongin Papa? Buat apa? Tante gak pernah bohong Galaksi. Justru Tante pengen jagain rumah ini. Tapi karena kamu emang benci sama Tante, jadi apapun yang Tante lakuin tuh salah aja di mata kamu. Padahal Tante juga manusia Galaksi. Tante juga punya perasaan. Galaksi, kalau kamu masih menganggap rumah ini, pikirin lagi keputusan kamu itu. Papa cabut keputusan Papa. Tinggallah di rumah ini. Kamu cuma tinggal merubah sikap kamu ke Tante Sita. Makasih Pak buat tawarannya. Tapi nggak apa-apa. Aku akan tetap pergi. Sebelum aku makin muak atas ini semua. Dan sebelum aku makin kehilangan hormat atas Papa. Makasih ya Pak. Aku udah besarin Galaksi. Aku udah tumpahin semua kasih sayang Papa dulu untuk Galaksi. Kalau suatu saat nanti Papa sadar, Galaksi gak kemana-mana kok. Galaksi akan ada di tempat yang sama. Dan Papa tetap akan ada di hati Galaksi. Assalamualaikum, Pak. Mas, maafin aku ya mas. Aku gagal jadi ibu yang baik buat Galaksi. Aku gak bisa banggain kamu. Maafin aku ya mas. Ini serius ada gula-gula nih? Ada ya, pasti ada. Kadang tuh ada cosplayer. Gula-gula di sana. Kali ini, pokoknya gue harus berhasil dapetin identitasnya. Woi! Bengong-bengong. Ngapain sih bengong-bengong? Yelonya sendiri ngapain malam-malam kesini? Masa mampir nggak boleh? Gue nih ada ini mau nawarin jualan. Enggak. Gue serius ini, ngapain? Bawa tas gede lagi. Kenapa? Ada apa, Gar? Bener. Ada tas. Tan. Duh, biarpun ketemu juga di warung. Hai Kak. Udah. Ada apa datang malam-malam kesini dengan membawa tas sebesar ini? Kalau bahasa anak kerennya sih sleepover. Nginep, Tan. Kamu nginep? Serius Kak? Bocil apaan sih main boleh. Ini rumah Mama. Kalau Galaksi nginep di sini mau tidur di mana? Di teras. Kan tahu sendiri, rumah kita itu kamarnya terbatas.
Udah. Bentar. Gal, ini kenapa nih tiba-tiba kayak gini? Ada apa? Berantem lagi sama nyokap tiri. Ya, lu tau sendiri. Gue udah males banget di rumah. Ya terlalu banyak kepalsuan. Tuh ular tuh udah makin jadi sih. Selalu pura-pura sok manis lah depan bokap gue. Sok-sok cantik, aduh, pokoknya udah gak ketolong deh. Gue udah males banget. Ya makanya gue kabur dari rumah. Ya sejujurnya sih tadi kepikiran apa mau nyewa hotel aja ya. Tapi boros ntar. Jadi ya udah deh, kabur ke sini aja. Lagian juga udah gak mau lagi lah ngandelin uang-uang dari bokap. Loh, kalau nggak dari papa kamu, berarti uang kamu sedikit dong. Ma. Ma kenapa nanya kayak gitu sih, Ma? Ini Galaksi itu lagi ada masalah loh, Ma. Sekarang gini deh. Ke intinya aja. Galaksi boleh nggak ya kira-kira nginep di sini? Boleh dong, semuanya juga boleh. Jovita, jangan sotoy. Ini rumah siapa? Siapa yang bayar listriknya, bayar airnya? Hah? Jovita, kalau Galaksi kere, terus dia diterima di sini, terus dia nggak balik-balik, terus cucian banyak, mama yang capek dibayar enggak, kurus iya. Tapi ini numpang lewat aja, Mama. Nggak selamanya kita seperti ini. Nanti juga akan tenang, damai, tentram. Iya sih, memang anak muda itu meledaknya sesaat, sama kayak kamu. Ma, itu mau dari tadi kedengeran, Ma. Itu nggak bisik-bisik namanya. Kedengeran sih? Hah? Enggak, Tante. Nggak Dibilang dengar. kere tadi. Oh. Enggak dengar. Nggak dengar, ya udah aman berarti. Gini. Mana kalau kita voting? Siapa yang setuju Galaksi boleh nginep di sini? Aku. Nggak usah pakai voting kali. Yang jelas mama pasti kalah. Ya udah, boleh. Tapi sih bantuin ya, bayar listrik, bayar air, oke? Soalnya rumah ini bukan area komersil. Dan rumah ini bukan tempat pengungsian cowok kabur. Ngerti dong? Kalau nggak ngerti mah kebangetan. Siap, Tante. Yang penting udah diizinin nginep, makasih ya. Tenang, nih Galaksi janji nih. Nggak bakal ngerepotin Tante. Paling ngerepotin mereka berdua doang. Ya, Oke? Sudah pasti. Apa-apa direpotin kakakmu, Mama. Udah, masuk. Makin cantik kayak Tante nih kalau udah baik. Jovita, kamu tuh harus belajar dari mama ya. Jangan asal terima orang begitu aja. Ngerti nggak? Ya memang sih, Galaksi itu udah bantuin kita. Udah bikinin kita warung. Tapi rumah kita ini bukan warnet 24 jam yang siapa aja boleh masuk walaupun harus bayar. Ngerti nggak? Ngerti, Mama, ngerti. Bobo ya? Gini nih, waktu ngidamnya, ngidam gemblong. Anaknya jadi gemblong. Gal. Menurut gua ya, lo nggak bisa sih kabur-kaburan terus kayak gini, Gal. Buat apa, Gal? Kalau kabur-kaburan gini, yang kasihan siapa coba? Bokap lu. Iya, tahu gua. Justru karena gua kasihan sama bokap, makanya gua lakuin hal ini. Zih, lu nggak tahu sih bokap gua tuh udah bener-bener dipengaruhin banget sama tuh Medusa itu. Ya, capek gua sih. Semua omongan gue nih bokap sampai udah gak pernah mau denger. Pokoknya kehidupan gue tuh bener-bener berubah semenjak tuh cewek datang ke rumah gue. Ya gue berharap dengan gue kabur kayak gini, bokap malah pikiran jadi kebuka. Dan akhirnya dia sadar, tuh cewek sebenarnya siapa. Ya udah. Ya, untuk sementara kalau lo emang butuh tinggal di sini, lo tahu kan kalau rumah gue selalu kebuka untuk lo. Jadi ya silakan. Tinggal selama yang lo mau. Terus, apa ya? Ya udah. Udah ngantuk? Mau tidur? Yuk. Apaan? Tiket apaan sih? Ini tiket event Arkamaya Legends. Oh, games yang lu suka ikutan turnamen itu ya? Ya. Sorry aku lama tadi. Motornya habis bensin, jadi
Harus isi bensin dulu segala. Nggak apa-apa, ini juga aku sambil main game kok. Game apa? Arkham Legend. Kamu main game itu juga? Jalan sekarang ya? Iya ya. Aluna kan juga suka main game ini juga. Wah, gue mesti datang ke acara ini nih. Gue bakalan ajak Aluna. Dia pasti seneng banget nih main di Arkham Legends. Ini tiket lu beli di mana? Gue mau beli dong. Gue mau ajakin Aluna nih buat datang ke acara ini nih. Buat Aluna? Iya. Kalau buat Aluna sih kayaknya dia udah nggak perlu deh, Gal. Soalnya dia udah udah dibeliin tiket sama Jovita. Hah? Seriusan lu? Udah untuk berdua sama Jovita tuh. Canggih juga tuh anak. Hah? Ya udah ntar uang tiketnya gue ganti deh. Yes. Dateng aku. Oke, satu misteri lagi. Kalau Aluna suka Arkham Legends juga, apa mungkin dia sebenarnya gula-gula? Kok motornya dimatiin? Nggak langsung pergi? Kamu kan harus kerja sih. Libur. Libur mana ada libur, ini tuh hari kerja. Nggak ada libur-libur aksi. Lah ya gimana, sekarang emang jadwal libur aku tuh fleksibel. Ya orang aku udah dipecat. Kamu beneran? Kenapa kamu bisa dipecat? Apa ya? Nggak ngerti juga apa, mungkin gara-gara aku tuh udah terlalu banyak. Apa sih? Iya, Ngomong yang sabar, jelas juga deh. sabar. Aku terlalu gagal dalam banyak hal. Itu aja sewot. Aku terlalu jujur. Aku terlalu rajin. Aku terlalu ganteng. Aku terlalu apa lagi ya? Aku serius. Aku beneran serius nanya. Kamu kenapa? Bisa nggak serius kali aja? Ya, serius, aku udah dipecat intinya. Iya, aku tahu. Tapi kenapa? Nggak tahu, mungkin emang bos aku udah dapetin orang yang lebih hebat kali dari aku. Terus kamu nggak apa-apa? Ya udah, aku. Ya sekarang mau ngapain lagi? Aku nih berasa ya kosong aja gitu. Tapi aku punya banyak waktu. Ada waktu, ada kamu, ada Apa? ada waktu buat bantuin kamu. Maksudnya buat waktuin kamu di warung, bantu beres-beres kek, atau bantu jadi apa ya? Bikin strategi. Strategi? Strategi apa? Strategi marketing lah. Misalnya? Apa ya? Ya misalkan beli telur 2 lusin gratis tanda tangan. Beli sabun 3 batang gratis senyumannya Aluna. Ini bisa. Gini, aku rasa kali ini kamu banyak tugas sih di toko ini. Pertama, kamu harus nyusun minyak yang rapi. Terus yang kedua, kamu nggak boleh sampai salah kasih harga ke customer. Nggak ada yang lebih susah, Bos. Emang tahu harga-harganya? Ya nggak tahu sih. Ntar kan bisa lihat. Tumben jam segini Pak Galaxy belum kelihatan di ruangannya. Biasanya udah sibuk kerja. Apa nggak masuk ya? Tante Sita, baru aja mau telepon. Pak Galaxy di mana ya? Jam segini masih belum datang. Galaxy udah nggak tinggal di rumah lagi. Hah? Galaxy nggak di rumah lagi? Maksudnya dia kabur? Ya biasalah, Galaxy kan anaknya drama. Jadi kalau misalnya ditegor, dia kabur. Ya terus dia nggak bakalan resign kan? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Karena Om Arman tuh beneran marah banget sih sama dia. Ya kalaupun emang iya, perusahaan ini nggak bakal bangkrut. Dan yang mau gantiin Galaxy juga banyak. Terus kalau Pak Galaxy resign, terus aku gimana? Nggak seru dong. Kan dia satu alasan yang bikin aku semangat ke kantor. Tante, gimana kalau aku jadi penolong? Aku datangi Pak Galaxy buat dia merasa disayang-sayang, dia terharu, terus dia balik pulang berdamai sama Tante, dan ya kalian bahagia lagi. Nggak segampang itu, Judith. Ya tapi kan siapa tahu Tante, Pak Galaxy itu perlu seseorang
untuk nenangin dia. Dan ya, aku itu lumayan deket lah ya sama Pak Galaksi. Sebenarnya kalau dia nggak ada di rumah, aku agak seneng sih. Rumah jadi tenang, nggak ada yang protes. Tapi Mas Omar kan semalam nitip tugas. Foto itu aku harus cari tahu apa betul Galaksi dan anak pembantunya itu nyimpen foto bukti. Kalau iya, bahaya. Gini deh. Kayaknya kamu emang bener deh. Kamu mungkin bisa bantuin dia. Sekalian Tante mau nitip cari tahu sesuatu. Apa tuh? Jadi ada satu foto Tante nggak tahu persis sih bentuknya kayak gimana. Yang pasti gara-gara foto itu Galaksi jadi kabur dari rumah. Kamu tolong ambilin foto itu terus kirim ke Tante, oke? Oke, aku akan lacak dan aku akan cari tahu. Bagus. Sekalian pastikan Galaksi nggak akan nyeret-nyeret sama Tante, oke? Siap, Tante. Mas kan asistennya Pak Galaksi kan? Pak Galaksi kemana ya? Wah, saya nggak tahu ya, Mbak. Dari kemarin sih Pak Galaksi belum ada hubungin saya. Cuman terakhir dia info saya kalau dia tuh nggak akan masuk ke kantor dalam beberapa hari ini. Berarti aku harus cari tahu dulu Pak Galaksi perginya kemana. Kira-kira siapa yang tahu ya? Mas, coba dipikir baik-baik. Kira-kira Pak Galaksi pergi kemana ya? Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya sama perempuan yang nganter paket ke Pak Galaksi kemarin ya? Saya mau ngantar barang. Buat siapa? Buat aksi. Aksi. Iya, aksi. Mas kenal sama perempuan itu? Enggak, Mbak Judit kenal? Enggak, saya nggak kenal. Tapi kemarin saya sempat tanya Pak Galaksi. Dan kata Pak Galaksi untuk rahasiain identitas Mas Robi dari perempuan itu. Dia bilang begitu? Iya, Mas. Saya jadi penasaran. Kenapa juga Pak Galaksi ngaku-ngaku jadi OB di depan perempuan itu? Mas, kan kemarin perempuan itu sempat kirim paket kan ke Pak Galaksi. Pasti itu ada alamatnya kan? Paketnya di mana ya? Mas. Iya, Pak. Ini sampah dari ruangan mana? Dari ruangan Pak Galaksi, Pak. Saya sebentar ya. Baik, Pak. Makasih ya. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Ya. Ternyata alamat toko. Apa Pak Galaksi ada di sana ya? Bisa jadi sih, Mbak. Ayo. Sini, duduk. Kamu mau makan apa sih? Makan apa ya? Banyak banget nih. Kamu nggak usah khawatir. Kali ini makannya yang bayar biar aku aja. Apaan sih? Udah nggak usah pakai traktiran. Aman, aku juga masih ada uang, Lun. Aku tuh pernah ada di posisi kamu, Aksi. Nggak ada uang, nggak ada kerjaan, mau makan aja tuh mikir dulu. Jadi nggak apa-apa. Mungkin sekarang semuanya emang kerasa berat, tapi aku yakin pasti kamu bisa ngelewatinnya. Kamu pasti bisa dapat kerjaan lagi. Jadi sekarang, kamu kalau mau makan biar aku aja yang bayar. Aku masih ada uang kok kalau buat bayar kamu makan sehari-hari aja. Yalah, Lun. Biarpun kabur dari rumah juga uangnya masih ada banyak ini, Lun. Gak gitu-gitu juga kali. Iya, ya. Ya udah, ayo mau makan apa? Tulus banget sih kamu, Lun. Lucu banget. Ya udah, tapi ngomongnya pelan-pelan aja, itu masnya denger tensin juga kali. Iya lagi. Tapi udah nggak apa-apa. Gini deh, ya udah deh, kamu traktir aku hari ini. Ntar dicatat aku makan apa aja, ya. Begitu ntar aku udah dapet kerjaan, aku ganti 2 kali lipat. Gak usah, lebay banget. Udah sana pesan dulu mau makan apa? Ayo, minta nasinya dulu. Bu. Perempuan ini bener-bener lucu banget.
Kok ada ya cewek kayak dia? Kenapa sih lu? Kamu kok kekeh banget nggak mau punya pacar? Tapi kalau sampai suatu hari nanti kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, kamu bakalan masih sebaik ini nggak ya ke aku? Apa sih Aksi ngeliatin terus? Terharu. Aku traktir. Masa lebay, biasa aja. Makan warteg doang. Apaan sih? Siapa yang terharu? Itu. Tadi ngeliat kamu tuh, ada oncomnya nyelip. Lun. Aku mau ngajakin kamu buat nonton acara ini. Cinta yang telah kau hayati. Aku mau ngajakin kamu buat nonton acara ini. Kita nonton bareng ya? Arkham Maya Legends. Iya. Kamu main game ini kan? Waktu itu aku pernah lihat tuh, kamu main games apa? Arkham Maya Legends ini. Ya iya sih. Emang kamu juga main itu? Enggak. Tapi gara-gara aku tahu kamu suka ya udah, nggak apa-apa. Aku ajak aja kamu nonton bareng. Tapi kamu ngapain sih Aksi pakai beli ginian? Nggak tahu uangnya nggak kamu tabung aja. Sayang tahu. Ih, iya juga ya. Mesti gue coba apa nih? Enggak, apa namanya? Ini tiketnya tuh aku dapatnya gratis. Aku dikasih ini sama teman SMA aku. Nah, dia kebetulan ada yang main game sini juga, terus punya tiket ekstra. Kasih ke aku. Nah, ya udah. Tuh aku ajak kamu, soalnya tuh satu tiket bisa buat 2 orang. Ya kan? Aduh, ini gimana ya? Aku kan harus datang ke sana sebagai gula-gula. Mana bisa datang juga sama Aksi. Ah, tuh. Ada special guest-nya juga tuh, spesial bintang tamu, Gula Tebu. Gula-gula. Iya, gula-gula. Katanya jagoannya dia tuh. Ya, bisa ya? Tapi aku nggak terlalu suka sih sama acara-acara kayak gitu. Ya Lun. Ya anggap aja aku yang suka deh sama acara ini, terus aku ajakin kamu nonton bareng. Masa tega banget sih kamu nemenin? Mbak, ini minumannya. Makasih Mbak. Mau makan apa ya? Relax. Aksi. Ya ampun kamu, enak-enakan makan. Bukannya ngajak ibu sama adik kamu. Iya. Lapar tadi. Ayo. Kak, kakak juga kesini? Iya. Gue tadinya rencananya mau ngajakin Aluna nonton acara itu, tapi Alunanya kayak nggak mau nih. Loh, kenapa nggak mau? Bukannya juga mau kesini? Ya, aku lihat. Maksudnya aku tadi dengar di telepon katanya juga mau ke Akamaya Legends ini. Gimana sih? Jadi katanya aku ajakin kamu nggak mau datang ke situ. Ya jadi kamu datang ke situ? Iya. Aku bukan yang nggak mau. Tapi kamu nggak perlu ngasih tiket lagi ke aku, soalnya aku udah punya tiket sendiri. Itu. Ngomong dong kalau kayak gitu. Berarti tetap intinya kita bisa datang bareng kan? Ya, kamu berangkat sama aku nanti berarti. Ya, udah nggak apa-apa biar kamu buat 2 orang kan. Tapi yang penting kamu bisa kesana. Aku nggak tahu harus gimana. Aku bintang tamunya di sana. Gak mungkin aku bisa datang sama Aksi. Masa iya aku harus cancel jadi bintang tamu? Nanti yang ada aku bisa di-ban. Padahal aku butuh banget uang. Makasih ya Mbak Luna ya, udah mau traktirin pengangguran tadi makan nasi empal. Sama-sama. Ya udah sih, kan kamu teman aku. Lagian ya, aku tuh tahu kamu tuh sebenarnya orangnya rajin, ulet, dan aku yakin banget orang kayak kamu tuh pasti bakal cepat dapat kerjaan lagi. Amin. Amin. Tapi kalau kayak gitu jadi enakan nggak usah kerja kali ya, biar bisa ditraktir terus kayak tadi tuh. Ya nggak gitu dong, Aksi. Ya doain aja ya, semoga aku bisa cepat dapat kerjaan lagi. Amin. Lagian zaman sekarang tuh jarang loh ada orang kerja sebagai tuang kuda. Dia tuh bukan cuma karyawan biasa, dia tuh punya keahlian khusus.
Lu bilang apa? Dia tukang kuda. Pak Galaksi ngaku jadi tukang kuda sama cewek itu. Pak Galaksi aneh banget. Sebenarnya maksud Pak Galaksi apa ya sama cewek itu? Mbak, cari apa? Bisa saya bantu? Jangan teriak-teriak di warung orang. Nanti pelanggan saya pada takut lagi datang ke sini. Bu. Ini teman kantor aku, namanya Judith. Permisi Mbak, bentar dulu. Lu ngapain di sini? Ini tuh kantor, bukan tempat umum di mana orang bisa keluar masuk seenaknya. Ini kan Mbak Judes yang ada di kantornya Aksi. Ngapain ya dia kesini? Judith, apa di sini? Bentar ya, kita ngobrol di situ. Bentar. Kok aneh banget ya? Kenapa Mbak Judith kayaknya kaget banget pas denger aku bilang Aksi itu tukang kuda? Judith, kamu tuh ngapain sih pakai sini segala? Udah gitu tadi pakai teriak-teriak lagi. Saya kan udah bilang ke kamu, jangan sampai Aluna itu tahu siapa saya sebenarnya. Iya sih Pak. Tapi kenapa sampai bawa-bawa tukang kuda sih? Kemarin OB, sekarang tukang kuda. Itu maksudnya apa? Ya udahlah, kan intinya ini tetap urusan di luar kantor kan. Jadi udah, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu pura-pura nggak tahu aja. Bangun, ayo. Ayo, bangun. Yuk. Nggak dipakai tangan aku, malah tangan kamu yang dipakai. Kamu tahu nggak, perilaku kamu itu caper. Mbak Jovita gini, tadi tuh aku nggak sengaja didorong sama anak kecil, makanya jatuh. Aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Lagian, Mbak Jovita kok segitunya ya marahnya sama saya, kayak orang cemburu. Enggak, aku nggak cemburu kan. Sebagai adiknya yang maklum gitu loh. Kalau kakaknya dicium-cium cewek sembarangan. Apa sih, kamu kenapa? Kamu marah kenapa? Ya gue marah, soalnya dia mantan pacar gue. Ya kan? Aku mantan pacar kamu kan? Hah? Ini serius Aksi? Mantan kamu? Wah, kurang ajar sih nih Judith nih. Dia tahu kalau dia pegang kartu as gue. Jadi dia bisa ngarang cerita seenak-enaknya nih. Tapi kalau gue bilang enggak,
Yang ada dia pasti bakalan nekat untuk bocorin ke Aluna. Ah udahlah, gue aja deh. Atau juga cuma ngaku jadi mantan. Ya, dia ini mantan aku. Tapi kita putus sudah lama banget. Dan gak ada kepikiran juga buat balikan. Hah? Beneran gak sih? Cewek ini mantan pacarnya Kak Galaksi? Enggak mungkin. Kok aku nggak tahu ya Kak Galaksi punya pacar? Ini pasti dia ngaku-ngaku aja nih. Udah deh, untuk kali ini aku diemin aja dulu. Kita lihat dia itu berbahaya atau tidak. Mas, aku pulang duluan ya. Pulang sana. Ingat ya, kalau datang-datang sini lagi tuh kabarin dulu. Jangan asal tiba-tiba datang kayak tadi. Iya. Dasar nih Judit bikin kusut aja. Ngaku jadi mantan lagi. Duh, kenapa sih dia jadi tahu rahasia gue sama Luna? Jadi susah nih gue sekarang. Kok kamu nggak pernah bilang sih kalau ternyata Mbak Judit tuh mantan pacar kamu? Sih. Apaan sih? Kenapa kamu nggak pernah bilang ternyata Mbak Judit tuh mantan pacar kamu? Iya, apa juga harus bilang-bilang. Orang cuma mantan, diinget juga males. Masa sih? Iyalah. Serius? Serius. Cemburu ya? Gak usah ngaco, Aksi. Kamu tuh udah aku anggap kayak sahabat aku sendiri. Wajar dong kalau misalnya aku ya kepo aja sama masa lalu kamu. Kalau cemburu juga gak apa-apa sih. Ngapain aku cemburu, Aksi? Aneh. Ya, pokoknya intinya ya putus. Aku putus sudah. Iya, tapi kenapa bisa putus? Alasannya apa? Putus ya? Ya udah cuma putus, nggak ada alasannya putus. Masa nggak ada alasannya? Nggak mungkin. Alasannya ya bosen. Wow. Serius kan bosen, Aksi? Nggak bisa. Lagian aku tuh bingung deh. Kebalik sih sebenarnya. Kok bisa Mbak Judit tuh mau sama kamu? Nggak mau, kamu gimana? Kok dia bisa mau sama aku? Nah terus maksudnya apa? Aku nggak pantas gitu, nggak laku emang? Iya, maksudnya gini loh, Mbak Judit kan cantik, kaya. Kok bisa dia mau sama kamu? Kamu kan maksudnya tukang kuda, sementara dia tuh orang yang berada, gitu. Aneh. Kamu tuh harusnya kayak aku. Aku tuh kalau udah sekali suka sama sesuatu, udah suka terus. Bakal susah buat pindah-pindahnya. Tiba-tiba curcol. Ngakuan tuh. Cie. Aku cuma ngomong doang. Iya, nyerempet-nyerempet tuh. Ceritanya lagi suka sama siapa emang? Gak ada, aku gak ada ngomong kayak gitu juga. Aku juga gak bilang aku lagi suka sama seseorang. Aku bilang kalau lagi suka sama sesuatu. Susah pindah-pindahnya. Ya udah sih, tinggal ngomong aja lagi suka sama siapa. Katanya sahabat deket. Tadi aja info aku dikorek-korek banget. Sekarang aku mau tahu, masa nggak boleh? Bukan gak boleh, tapi emang gak ada sih. Oh gitu. Yakin? Yakin, gak ada. Pokoknya gak ada lah. Ini tuh aku ngomong kayak gini tuh barusan nasihat gitu loh. Nasihat. Aku kasih tahu kamu, bukan berarti aku jadi curhat atau apa gitu, gak ada. Siap, Mbak. Mbak yang paling setia semuka bumi ini kalau udah cinta sama sesuatu. Ya saya bakal dengerin nasihat Mbak. Pokoknya nanti kalau ada sesuatu atau seseorang yang saya cinta, saya bakal setia selamanya. Gitu kan? Iya. Ya udah, aku balik kerja dulu. Soalnya orangnya itu kamu, Lun. Aku, kamu, selamanya. Oke? Sorry ya, tadi.
kok dihapus? Aku nggak mungkin cancel jadi bintang tamu. Karena aku udah bilang iya dan aku juga nggak mau sampai di blacklist. Apalagi aku emang butuh banget uangnya. Tapi nanti gimana ya kalau ada aksi di sana? Bisa ketahuan dong kalau ternyata aku tuh gula-gula. Mau aku bantuin nggak, Bu? Sini. Enggak usah. Kamu bukannya ada acara hari ini, ah? Iya, aku hari ini ada acara penting. Jadi, aku diundang buat jadi bintang tamu. Terus nanti ada honornya juga. Dan honornya nanti bisa buat kita bayar tagihan ke Pak Omar buat tinggal di sini. Alhamdulillah, lega Ibu dengernya. Walaupun Pak Omar belum nagih sih ya. Tapi tetap aja Ibu kepikiran pengen cepet-cepet bayar tagihannya. Biar kita nggak dibilang numpang hidup. Ibu tenang aja. Pokoknya Ibu nggak usah khawatir. Buat aku, kebahagiaan Ibu yang paling utama di dunia ini. Aku siap mengorbanin apapun itu. Yang penting Ibu bahagia. Makasih ya. Iya, Bu. Oke, saya akan hadir. Wah, ini kan motornya Aksi. Ngapain ya? Cie, nyariin. Aksi! Nyariin. Iya, orang ada motornya di sini. Lagian kamu ngapain? Bukannya hari ini kita nggak ke warung ya? Nggak kerja kan ya hari ini? Emang enggak. Tapi kan kamu mau pergi ke acara apa? Arkham Legends itu kan? Dengar ya. Lihat wujud ini. Motor sportku ini tuh nggak cuma bisa buat nganterin kita ke warung doang. Ini sampai ke ujung dunia juga dia bisa. Cuma pasti mogok aja. Atau enggak, gimana kalau kita ketemuan langsung di sana aja? Jadi kita berangkatnya sendiri-sendiri. Ah, pintar sekali. Kalau kayak gitu ngapain aku ada di sini, Aluna? Hah? Kan sama-sama ke sana juga. Ya udah bareng aja sih. Ayo. Aduh, ini gimana ya? Gak mungkin dong aku datang ke sana sama Aksi. Sedangkan aku aja jadi bintang tamu. Ayo. Kamu mau telat kan? Iya, tapi masalahnya sebentar, nggak bisa. Aku nggak bisa bareng sama kamu. Soalnya tadi aku udah pesan ojek online. Kan nggak enak dong kalau bisa di-cancel. Aja. Nggak enak kalau di-cancel. Aksi kan kasihan abangnya. Dicariin apa tuh siapa? Mana kamu? Aksi! Mana nggak ada notifikasinya? Nggak ada tuh. Iya, ya udah, maksudnya baru mau pesen. Ini aku baru mau pesen ojek online. Kalau baru mau pesen kan berarti belum dipesen. Ya kan, gak kasihan juga abangnya kan? Udah ayo. Kamu lebih kasihan aku ya? Udah dijemputin, gak mau nebeng. Tega banget sih. Ayo. Ini kayaknya aku tahu deh kenapa kamu maksa banget pengen aku bareng sama kamu. Kenapa? Ya, ini pasti ada kaitannya sama nggak ada kerjaan ya kan? Maksudnya? Nggak ada kerjaan? Gini, Arkham Legends itu lokasinya lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi nggak ada uang buat bayar bensin, ya kamu ajak aku biar bayar bensinnya patungan, ya kan? Gue yain aja deh. Yang penting bisa bareng sama dia. Gimana ya kan? Ketahuan deh hidupku ya. Hebat juga. Iya ya, biar patungan bayar bensinnya, bener. Tapi ntar tenang aja, kalau aku udah sukses nanti, aku ganti semua uang yang pernah aku pinjam termasuk uang bensinnya nanti ya. Oke, yang penting sekarang bareng sama aku. Sini. Lama. Ayo, cepet. Ayo. Ya udah, aku iyain aja. Kasian juga sih Aksi. Kalau nggak ada uang buat beli bensin motor.
Nanti sampai di sana, baru aku cari cara gimana caranya menghindar dari aksi. Ya udah kalau maksa. Iya, maksa banget. Yuk. Yuk, dah. Udah sih kamu tuh. Bisa nggak sih? Dah. Lun, tuh lihat tuh. Ini acara kan belum mulai ya. Tuh udah rame aja. Tuh jadi Dragon Ball ternyata. Pokoknya aku harus cari celah. Gimana pun caranya aku harus bisa ngehindarin aksi. Kalau sampai mereka tahu aku ini gula-gula, bisa gawat semuanya. Hei, woi, Ji. Hei, mana lo? Udah siap belum? Tandingan lo ntar? Udah siap kok. Aduh, bukan cuma aksi sekarang, tapi ada Ezra juga. Gimana ya caranya supaya aku nggak ketahuan sama mereka? Semoga aja panitianya nggak kesini sekarang. Kalau sampai ada yang kesini terus ngenalin aku, semuanya bisa jadi gawat. Welcome ya Lun. Semoga kamu bisa enjoy hari ini karena hari ini bakal seru. Iya. Halo Mbak, cuma ingetin aja, acaranya akan segera dimulai dari 30 menit. Dimohon langsung ke belakang panggung kalau Mbaknya udah tiba di sini. Terima kasih. Aku harus gimana ya sekarang? Yang jadi gula-gula mana sih? Yang jadi gula-gula... Gak tahu sih. Belum kelihatan sama sekali nih hari ini. Ini semua orang-orang rame-rame ini fansnya si gula-gula itu. Yap, dia tuh yang baik. Lu gak ada fans di sini? Mana panitia dari acara udah ngabarin lagi buat siap-siap. 30 menit lagi acaranya udah mulai, sementara aku masih ada di sini. Kayaknya nggak mungkin deh aku kasih tahu kalau aku udah di sini. Kalau tiba-tiba aku pergi gitu aja, Aksi sama Ezra bakal curiga nggak ya? Aduh, pakai telepon lagi panitianya. Lun, kamu nggak apa-apa? Kok bisa banget? Ribet nih jadi bilang kamu kayak gini. Jadi bintang tamu? Bintang tamu gimana maksudnya? Ya ampun Aluna, kenapa bisa sampai kelepasan sih? Ya iya, ini kan maksudnya tempatnya rame banget ya. Terus bintang tamunya juga pasti bakal ribet banget. Nggak kebayang aja jadi dia bakal seribet apa. Oh. Ada yang aneh deh. Kenapa gua ngerasa Aluna kayak nyembunyiin sesuatu? Dan tadi dia nyebut emang ribet jadi bintang tamu. Tunggu. Jangan-jangan Aluna itu gula-gula yang akan tampil sebagai bintang tamu di sini. Gak apa-apa. Gimana ya? Kayaknya aku harus ke toilet deh, agak belet. Bentar ya. Kok nggak siap-siap tuh? Tuh kan, dia malah pergi. Kayak lagi ngehindar gitu loh. Gal, gue ke toilet dulu ya. Iya, ntar aja lah. Ini gue bingung nih kalau di sini tunggu sendirian. Udah bisa sendiri. Iya, tapi sebentar aja. Jangan lama. Ini dia beneran mau pipis atau jangan-jangan malah ganti kostum kali ya?
kalau aku keluar dan aku tampil, sih pasti bakal ngeliat. Begitupun juga dengan Ezra. Walaupun aku pakai kostum sama topeng. Tapi kalau mereka nyadar aku nggak bareng sama mereka juga mereka bakal sadar kalau aku nih gula-gula. Dan kalau aku nggak tampil, aku juga nggak mungkin bisa dapat bayaran buat bantuin ibu. Aku harus gimana ya? Mana aku udah bilang lagi ke ibu buat gak usah khawatir sama tagihan bulan ini. Jadi aku diundang buat jadi bintang tamu dan ada honornya juga. Dan honornya nanti bisa buat kita bayar tagihan ke Pak Omar buat tinggal di sini. Alhamdulillah, lega ibu dengernya. Pokoknya aku tetap harus ngelakuin ini semua demi ibu. Nanti aku bisa telepon Aksi buat cari alasan kenapa aku harus pergi dulu dari sini. Kira-kira Ezra datang ke sini nggak ya? Ini kan acara game besar-besaran. Ya kepo aja sih gue, pengen tahu ini acara apa. Gue nggak expect bakalan serame ini. Ke toilet dulu deh gue, daripada nanti keburu rame. Loh, itu Feli. Gula-gula! Gula-gula tunggu, Mas, lihat teman saya nggak ya? Hah? Sarung tangannya beli di mana? Atau itu hadiah dari seseorang? Oh, kamu suka ya? Feli juga datang ke sini. Berarti ada kemungkinan juga kalau Feli itu emang gula-gula. Sekarang tinggal gue pastiin aja deh. Siapa identitas gula-gula itu sebenarnya? Feli atau Aluna? Aluna? Mbak Feli. Lo ngapain pakai baju ini? Wait, kayaknya gue tahu deh. Masa iya sih gue kalah terus dari gula-gula? Gula-gula tuh emang legend banget ya. Tapi misterius banget. Sampai sekarang, gue penasaran sama dia. Iya sih, sama. Gue juga penasaran banget tau sama dia. Tapi sebenarnya ya gue udah pernah chatan sama dia. Oh ya? Dan sempat ngobrol juga beberapa kali. Emang anaknya baik sih, ramah juga. Dan itulah yang bikin gue makin penasaran sama dia. Kalau dipikir-pikir, gue itu juga salah satu fansnya gula-gula. Gula-gula? Katanya foto makanan. Iya ya. Dan waktu itu Ezra kan sempat gambar-gambar topeng gula-gula di foto gue. Wait. Ini itu kan event Arkamaya Legends. Dan bintang tamunya si player terkenal itu yang namanya Gula-Gula. Persis banget outfitnya kayak lo kayak gini. Aluna, lo ngaku sama gue. Lo itu gula-gula kan? Bunga di taman di